Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Marilah kita menyanyi Bukwende HKBP nomor 656 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Selasa 8 September 2020 dari kitab Injil Matius pasal 5 ayat 44 mengatakan, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Alai audo madok tuhamu, holong ma rohamu di musumuna, tangyakon hamuma akka napa buru-buru hamu." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, orang yang bersikap baik kepada kita harus kita perlakukan juga dengan baik. Sedangkan orang yang berbuat jahat kepada kita, menganiaya kita, patut kita benci dan musuhi. Bahkan sekarang ini banyak orang yang bertindak semena-mena, yang kuat menekan yang lemah, yang kaya menindas yang miskin, hanya karena memiliki prinsip berbeda. Seseorang dimusuhi, diserang, dianiaya, dibuli, diintimidasi, bahkan dibunuh. Ajaran Tuhan Yesus sebagai prinsip kekristenan berbeda dengan prinsip-prinsip tadi. Firman Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi semua orang, bahkan mengasihi musuh kita, mengasihi orang yang memusuhi kita. Tuhan berkata, "Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian?" Matius 5 ayat 46 sampai ayat 47. Tuhan Yesus adalah guru dan teladan yang luar biasa bagi kita. Ia sanggup mengalahkan yang jahat dengan kebaikan. Walau diejek, diludahi, dimusuhi, tidak pernah membalas perbuatan jahat tersebut. Bahkan Tuhan Yesus berdoa bagi mereka. Lukas pasal 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa,
ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kejahatan tidak akan dapat dikalahkan dengan kejahatan, tetapi kebaikanlah yang dapat menaklukkan kejahatan. Mungkin kita berkata, "Saya adalah manusia biasa, mustahil bisa mengasihi musuh." Alkitab menambahkan, "Haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Matius 5 ayat 48. Orang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Pastilah Allah tidak pernah memberi perintah yang mustahil untuk kita lakukan. Saudara-saudara, ketika penginjil John Wesley pulang dari kebaktian suatu malam, di perjalanan dia dirampok. Namun pencuri itu mendapati korbannya hanya memiliki sedikit uang dan beberapa literatur kekristenan. Saat perampok itu hendak pergi, John Wesley berseru, "Berhenti, saya masih memiliki sesuatu yang lebih untuk diberikan kepadamu," sambil menunjuk sebuah bundelan tulisan-tulisan dan traktat kekristenan. Perampok itu terkejut. Dia kembali menemui John Wesley dan mengambil apa yang John Wesley tunjukkan, sembari berlalu dengan cepat meninggalkan John Wesley. Dan John Wesley pun bersorak, "Kamu mungkin akan menyesali kejadian ini, tetapi ingatlah, darah Kristus akan menebus kamu. Ia akan membersihkanmu dari dosamu." Pencuri itu mendengarnya, tetapi dia tidak peduli dan terus berlalu. Dan sejak itu, John Wesley mendoakan perampok tersebut. Bertahun-tahun kemudian, John Wesley menyapa orang-orang setelah selesai kebaktian minggu. Seseorang lantas mendekatinya, dan John Wesley terkejut melihat wajahnya, bahwa dia adalah perampok yang dulu telah merampoknya. Sekarang ia sudah menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan seorang pengusaha yang berhasil di kota itu. Dan pria itu mengatakan kepada John Wesley, "Saya orang yang berhutang kepada Anda." Dan John Wesley pun menjawab, "Oh saudaraku, Anda bukan berhutang kepada saya, tetapi Anda berhutang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia telah membersihkan dosamu dengan darahnya yang mahal." Saudara-saudara, mengasihi, mengampuni adalah pelajaran berharga tentang keselamatan. Mengampuni itu memang berat, tetapi mendatangkan berkat. Mengampuni itu memang tidak mudah, tetapi selalu indah. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau yang mempunyai langit dan bumi beserta isinya, memelihara semuanya dengan pengasihan-Mu, dan kasih-Mu mengatasi segenap kekurangan kami yang kurang mengasihi sesama dan kurang mengasihi-Mu. Kami memohon dari segenap hati agar Tuhan mengampuni kami. Kiranya Engkau menyatakan kasih-Mu, agar kami tahu mengucapkan terima kasih dan memuji nama-Mu yang kudus,
dan melakukan firman-Mu untuk tidak memiliki musuh. Dan jikapun itu terjadi, kami harus mengasihi musuh kami dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 656 ayat 3. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, kau Tuhan memesan. Jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.